kepada Bapak Nur Wahid. Saya persilahkan, Pak. Oke, terdengar suara saya, Mbak Bulan. Terdengar, Pak. Bapak, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat Bapak M. Husnaini, SPDI, MPDI, PhD, dosen Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati moderator Bapak Nahdli Muhammad Nur Syifa, juga kepada Bapak Ibu Mas Mbak peserta webinar bedah buku pengantar filsafat ilmu sebuah pengantar. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semuanya bisa hadir secara virtual di acara bedah buku filsafat ilmu sebuah pengantar. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Husnaini, izinkan saya Pak Husnaini untuk menyampaikan sambutan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini menyampaikan permohonan maaf. Ini tadi terkendala oleh link Zoom, karena link yang pertama tidak bisa live YouTube, ya. Ternyata link yang kedua juga tidak bisa live YouTube. Gitu. Jadi dua link ini belum bisa live di YouTube, makanya tadi saya bilang ke Mbak Wulan, karena ini sudah siang, dimulai saja, tapi tolong nanti di recording gitu, biar nanti bisa diupload di YouTube. Karena program ini ya program yang bisa dipublikasikan di YouTube begitu, kira-kira. Hal yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah ini mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Muhammad Husnaini PhD. Terima kasih Pak Husnaini telah menyempatkan waktunya untuk mengisi program kami Pak Husnaini. Karena bedah buku ini merupakan program rutinan setiap bulan dan merupakan program untuk ajang silaturahim, ya. Silaturahim terutama kepada para penulis yang sudah menerbitkan bukunya di penerbit Wawasan Ilmu. Ini Pak Husna ini kalau tidak salah ini sudah 2 judul ya Pak. Yang sebelum filsafat ilmu sebuah pengantar, Pak Husna ini juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Jika Tuhan Berpuasa, Masa Kita Tidak. Betul ya Pak Husna ini ya? Ya, jadi ini sudah 2 karya terbaiknya diterbitkan di penerbit Wawasan Ilmu. Makanya saya kemarin bilang ke Mbak Wulan untuk coba hubungi Pak Husna ini untuk bedah buku, dan alhamdulillah Pak Husna ini bersedia. Ya, ini merupakan pertemuan pertama ya Pak Husna ini, walaupun secara virtual ini. Saya baru kenal ini Pak Husna ini. Salam kenal ya Pak Husna ini. Saya Nur Wahid, penerbit Wawasan Ilmu Pak Husna ini. Eh, Program ini juga merupakan ya program dalam rangka untuk mengepakkan sayap lah, mengepakkan sayap wawasan ilmu, agar wawasan ilmu melalui acara ini bisa lebih dikenal ke calon-calon penulis. Nah, ini kan ada 34 peserta kurang lebih. Nah, ini kan gara-gara acara ini
dari 34 peserta ini kan kenal dengan wawasan ilmu dengan harapan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya, kelak jika memiliki karya terbaik, silakan bisa diterbitkan di penerbit wawasan ilmu dengan berbagai tawaran paket penerbitannya yang ada di penerbit wawasan ilmu. Em, itu saja Pak Husnaini. Jadi karena ini waktu sudah siang, ini seharusnya mulai jam 10, ternyata jam 10.35 baru mulai karena tadi beberapa kendala yang tidak diduga-duga sehingga eh, membuat acara ini terlambat yang seharusnya jam 10 mulai jam 10.30 lebih tadi. Em, begitu saja Bapak Ibu. eh, yang intinya adalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kami dan terutama kepada Pak Husnaini terima kasih sudah menerbitkan karya terbaiknya di penerbit wawasan ilmu. Semoga tidak kapok ya Pak Husnaini karena Pak Husnaini kan apa namanya kalau dilihat dari profil ini kan penulis produktif gitu. Ya, semoga tidak kapok, tidak itu apa namanya, ya tidak kapok lah untuk menerbitkan di karyanya di penerbit wawasan ilmu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Ibu semuanya hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nur Wahid untuk sambutannya. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai wawasan ilmu, saya izin memperkenalkan wawasan ilmu kepada teman-teman semua. Jadi, penerbit wawasan ilmu merupakan perseroan di bidang penerbitan, percetakan, dan perdagangan buku yang didirikan pada tahun 2020 dan beralamat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sejak April 2021 telah resmi menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Penerbit wawasan ilmu ini terdiri dari tim profesional yang mampu menghasilkan buku-buku berkualitas tinggi dan berstandar nasional. Distribusi luas untuk pemasaran buku cetak ataupun e-book melalui sistem offline dan online. Baik bagi teman-teman yang berminat menerbitkan bukunya dan membeli bukunya bisa menghubungi kami di nomor 089 540 148 1124. Dan untuk penjualan buku, kami bisa diorder melalui Shopee dengan nama toko wawasan ilmu atau melalui website resmi kami di www.wawasanilmu.co.id. Dan untuk penjualan bukunya, kami pasarkan melalui mitra reseller, dropshipper, dan distributor. Selain itu, kami sudah bekerja sama dengan beberapa perpustakaan kampus untuk online kami pasarkan di sosial media dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Serta untuk penjualan e-book, kami juga bekerja sama dengan Gramedia Digital dan Buku. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti ya. Saya serahkan kepada Mas Nadri Muhammad Nursifa sebagai moderator. Kepada Mas Nadri, saya persilahkan Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua, selamat datang para hadirin. Yang terhormat kepada Bapak Nur Wahid sebagai Direktur Penerbit Wawasan Ilmu, yang terhormat kepada Bapak M. Husnaini, SPDI, MPDI, PhD, selaku penyunting buku Filsafat Ilmu sebagai pengantar sekaligus sebagai pemateri pada kesempatan hari ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadiem Muhammad Nursifa selaku moderator untuk acara hari ini. Saya sangat senang bisa memandu diskusi. Semoga diskusi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya akan saya bacakan profil atau kurikulum vitae dari Bapak M. Husnaini, SPDI, MPDI, PhD, yaitu beliau merupakan dosen program studi ilmu agama Islam program magister, jurusan studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
Doktor lulusan International Islamic University Malaysia, IIUM. Ini aktif menulis di berbagai media massa lokal dan nasional, cetak maupun digital sejak tahun 2006. Telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Kisah dan Hikmah dari Majmu' Qur'ani tahun 2024, Islam Rahmatan lil Alamin tahun 2024, Ngaji Kehidupan bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 2023, Semua Guru, Semua Murid tahun 2023, 80 Papeling dari 2023, 80 papeling diri pada tahun 2023, Jangan Gagal Paham pada tahun 2021, Menjadi Pribadi Pembelajar tahun 2018, Menulis dari Nol Hingga Terbit Buku tahun 2017, Allah Pun Tertawa Melihat Kita pada tahun 2016, Semua Ada Hikmahnya pada tahun 2016, Hidup Sepenuh Berkah pada tahun 2015, Hidup Bahagia dengan Energi Positif pada tahun 2014, Menemukan Bahagia pada tahun 2013, Keadilan Tuhan dalam Tulisan pada tahun 2013, An English Summary of National History pada tahun 2010. Beliau merupakan ayah dari Neha Sajida dan Paras Parama. Ini juga menyunting buku di antara lain yaitu Guru Digugu, Guru Ditiru pada tahun 2024, Jika Tuhan Berpuasa, Masa Kita Tidak pada tahun 2024, Pengantar Filsafat Ilmu pada tahun 2023, Hikmah di Balik Wabah pada tahun 2021, Agar Indonesia Menjadi Kiblat Peradaban pada tahun 2019, Medsosku Medsosku Malang pada tahun 2017, dan seterusnya, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi pada sampai tahun 2010. Mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu presentasi tentang buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar dari Bapak M. Husnaini, SPD MPDI PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Nur Wahid dari Wawasan Ilmu, kemudian Mbak Wulan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara di forum ini. Kemudian Mas Nahdi. Mas Nahdi ini salah satu mahasiswa S2 saya, Bapak Ibu. Kalau saya minta jadi moderator berarti salah satu yang baik. Dan sepertinya belum menikah ini, pacar juga nggak punya. Nanti kalau ada yang minat itu bisa dijapri. Sebagian ini adalah mahasiswa-mahasiswa S2. Pokoknya yang buka kamera-kamera itu yang S2. Mestinya ini kan waktunya kelas. Saya hitung ini sebagai kelas. Jadi harus membuka kamera itu kayak Hana Hafizah, siapa itu? Yana, ini Suryana dan seterusnya lah. Yang saya hormati dan selebihnya hadirin semua. Bapak Ibu, saya akan sharing 4 hal saja. Saya senang nanti kalau kita tanya jawab dan praktek kecil-kecilan. Yang pertama, saya ini menulis sejak tahun 2006. Waktu itu saya kuliah S1 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya nulis untuk dikirimkan ke media massa. Waktu itu ya belum ada digital gini, ini jarang. Dulu itu ya media cetak. Kenapa saya nulis? Karena dulu kalau nulis itu dapat honor untuk bayar kuliah. Jadi saya masih ingat SPP UIN itu dulu 6 bulan itu 300 kalau nggak salah ya, 300. Sementara honor nulis itu berkisar antara 100 sampai 450 sekali muat. Nah, saya dalam 1 minggu bisa 3-4 kali dimuat itu. Sehingga untuk bayar kuliah udah selesai. Itu motivasi saya. Tapi saya nggak ngerti ternyata
karena menulis dengan motivasi bayar SPP itu membentuk diri saya di kemudian hari terus jadi penulis. Dari tahun 2006 sampai sekarang itu udah ratusan tulisan saya yang dimuat di media. Itu yang pertama. Nah, kalau menulis buku itu saya mulai dari 2010. Makanya tadi Mas Nahdi baca terus saya japri, jangan dibaca nanti capek. Karena dari tahun 2010 sampai sekarang itu hampir setiap tahun saya terbitkan buku. Rata-rata 1, kadang 2 sampai 3. Nah, berhenti kayaknya pernah setahun nggak nulis waktu saya disertasi S3 di Kuala Lumpur itu karena sedang sibuk. Jadi kayaknya setahun itu saya lupa di tahun berapa itu saya nggak nulis. Kayaknya 2019 atau 2018 gitu loh. Saya nggak nulis. Selain itu sampai sekarang nulis terus. Jadi kalau tulisan di media sejak 2006, kalau yang buku itu sejak 2010. Dan sampai sekarang udah banyak buku seperti yang dibaca oleh Mas Nahdi tadi. Nah, kemudian antara lain saya terbitkan ke Wawasan Ilmu. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu yang nggak ngerti wawasan ilmu, sekaligus saya promo-promo dikit. Wawasan ilmu ini saya pilih karena cepat prosesnya. Ini komentar saya ya. Ini bukan karena di depan wawasan ilmu, nanti kalau kritik ya saya kritik sama saja. Cepat prosesnya, teliti. Teliti. Kemudian yang saya seneng itu saking tertibnya itu sampai penulisnya aja nggak dapat buku, suruh beli, hanya dikirimi 2 coba, dijual secara profesional. Ini baru tahu saya ini nulis kok malah saya cuma dikasih 2. Mereka jual profesional tuh saya seneng itu Mbak Wulan, Mas Nur Wahid. Karena bagi saya kepentingan gitu-gitu saya udah selesai. Yang penting saya nulis gitu aja, menyebar gagasan. Ternyata dijual oleh mereka ini dan royaltinya itu dikirim meskipun saya sudah hafal royalti buku nggak pernah banyak wong saya di Gramedia itu banyak buku saya kok dikirim tiap 6 bulan sekali ya nggak cukup bayar kos. Nulis buku bukan untuk itu tapi untuk menyebar gagasan. Jadi saran saya Bapak Ibu apalagi yang senang nulis coba deh ke Wawasan Ilmu, cepat, profesional, dan itu tadi dijual bebas. Kemudian apa, nggak menyebarkan PDF, nggak boleh disebarkan PDF-nya itu. Jadi memang kalau mau ingin punya bukunya ya beli. Saya kira bagus tuh Mas Nur Wahid dan saya setuju itu. Jangan cocok kalau misalnya menerbitkan buku-buku dosen dan habis ini Mas beberapa hari lagi saya akan kirim naskah khotbah. Karena saya itu sering gini Mas Nur Wahid, ada orang minta bimbing ke saya nulis, cara saya membimbing tuh gini. Kamu nulis nanti saya lihat, kalau nanti bagus saya terbitkan tak bayari. Itu cara saya membimbing orang. Nah, ini ada satu ustadz dari Lamongan dan insya Allah nanti saya edit kalau saya sempat mau saya kirim ke Wawasan Ilmu. Sekarang saya masih sibuk Mas, banyak nguji. Tadi saya kemarin habis nguji disertasi dan sibuk. Jadi nanti saya kirim Mas ya. Jadi nggak kapok nanti saya kirim lagi naskah. Cuman kalau semua ke Wawasan Ilmu kan aneh ya. Ya dibagi-bagi lah Mas. Ada banyak penerbit kan. Adik saya sendiri juga punya penerbitan. Adik saya sendiri itu juga punya penerbitan. Namanya Masakini. Oke, itu yang pertama. Jadi masalah nulis, insya Allah saya juga ngajar nulis, ngajar komunikasi di beberapa kampus ya. Ini bidang saya memang S3-nya pendidikan Islam, tapi ngajar itu. Yang kedua, sebenarnya buku filsafat ilmu ini adalah tugas wajib bagi mahasiswa yang saya ajar, terutamanya S2, termasuk yang sekarang ikut Zoom ini nih. Nanti akan saya wajibkan Anda S2 kelas sama saya harus menghasilkan buku seperti kakak kelas. Jadi ini salah satu, sebelumnya juga sudah ada. Karena saya ngajar filsafat ilmu, maka mahasiswa yang di kelas saya wajib membuat tulisan antologi dan terbit buku. Yang S1 saya wajibkan nulis di media digital. Ya, kalau nggak mau ya jangan di kelas saya. Kenapa? Karena pendidikan kita ini Pak, dari S1 sampai S3 itu syarat lulus nulis. S1 skripsi, S2 apa itu? Tesis, S3 disertasi. Tapi begitu lulus semua jadi penceramah. Nggak ada yang jadi penulis itu. Pendidikan kita ini lulusnya syaratnya nulis, tapi begitu lulus itu pinter jadi penceramah. Suruh nulis nggak bisa. Maka saya ingin memulai dari kelas, yuk kita nulis. Kalau S2 harus lahir buku. Kalau S1 ya paling nggak dimuat di media digital. Dan mahasiswa kita itu bisa.
Asalkan dipaksa dan dikasih contoh sama dosennya. Saya kalau ngasih materi contoh nggak usah googling, tulisan saya aja coba diketik nama saya di Google, banyak itu tulisan saya. Jadi saya memberikan contoh kayak gini loh, tulisan yang bagus, tulisan saya sendiri, bukan tulisan orang. Nah, termasuk ini Mbak Anissa, ini siap-siap Mbak Anissa nanti saya suruh nulis, Mbak Rahma, Mbak Khairunisa. Dan setelah ini harus nulis. Mbak Anifatun Jamil, itu sudah nulis kemarin Mbak Anifatun Jamil. Jadi ini salah satu buku yang sebagai produk pembelajaran di kelas. Dan terima kasih kepada Wawasan Ilmu sudah diedit dan bagus itu. Saya cocok itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ini kenapa itu buku antologi? Karena kan tugas di kelas itu kan nggak layak langsung diterbitkan. Gitu. Maka perlu kita bimbing, maka saya sebagai penyunting saja. Sebenarnya editornya dan lain sebagainya bukan saya, ya Mas Nahdi dan kawan-kawan. Jadi saya bentuk tim itu di kelas. Saya hanya ngarahkan. Sebenarnya Mas Nahdi itulah yang meng-cross check, mengecek dan lain sebagainya. Saya hanya mengarahkan dengan membuat apa itu daftar isinya. Nah, sekarang saya yang terakhir mau ngomong tentang bagaimana sih tips nulis buku yang gampang. Nah, saya ingin share screen ini. Nanti langsung kita praktek-praktek aja. Tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu bukunya. Wong namanya bedah buku kan ada promosinya. Bukunya ini yang dibedah itu buku ini. Nah, ini kan bagus toh. Tampil ya, Mas Nur Wahid ya? Tampil kan? Tampil ya? Tampil, Mas, Pak. iya. Ini bukunya. Ini hasil dari pelajaran mata kuliah di kelas yang diolah, dielaborasi jadi buku. Saya kira kalau di sini ada, saya lihat tadi beberapa dosen bisa coba begitu. Presentasi di kelas tuh suruh aja ngembangin jadi buku. Kitanya juga suruh nulis. Jadi produk itu makalah nggak terbuang gitu. Jadi buku dan saya kira bermanfaat juga bagi kampus juga loh. Ini bukunya. Nah, sebenarnya ini bukan pertama, sudah sering saya begini karena yang dibedah kan buku ini. Kalau saya tampilkan buku lain kan lucu kok, Wawasan Ilmu kok tampil buku yang lain. Oke, sekarang saya ingin share screen ya. Share screen tentang kiat mudah atau praktis menulis. Tapi sebelumnya, coba saya berhenti dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan. Kita ngobrol saja, Pak ya. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Saya ingin sharing screen tentang kiat menulis buku yang paling gampang. Saya ambil dari salah satu artikel saya yang ini mau dimuat di koran, mau dimuat di salah satu majalah, sudah dipesan. Intinya, ini berupa artikel ya, tapi kan saya akan bacakan pelan-pelan. Langsung aja. Pertama, trik mudah menulis buku bagi orang sibuk itu mencicil tiap hari, Pak. Usahakan kalau kita orang sibuk, dalam satu hari itu ada yang kita tulis, meskipun hanya 1-2 judul. Kalau berat nih satu hari, paling nggak 1 minggu lah Pak. Siapa saja Bapak Ibu yang sibuk, berat nih. 1 hari 1 judul kan berat. Coba usahakan 1 minggu 1 judul aja. Dicicil tuh. Tentang apa? Ya tentang apa saja yang jenengan anggap mudah dan seneng. Misalnya seneng nulis apa? Yang paling gampang apa misalnya? Trik masak, ya sudah ditulis saja itu. Setiap minggu, kalau sibuk banget tuh ya 1 judul aja. Kalau sempat ya tiap hari. Saya biasanya itu habis subuh, baca, nulis, baca Al-Quran, habis itu dengerin musik. Nah kemudian nanti langkah yang kedua, tulisan yang udah dibuat tuh silahkan diposting. Di blog, di Facebook, di mana saja. Kenapa kok diposting? Karena kalau tulisan dikomentari orang kan seneng biasanya. Penyemangat lah diposting. Silakan diposting nih. Postinglah tulisan di blog, website dan seterusnya.
Bahkan dulu saya itu pernah menulis rutin dan saya posting di grup WhatsApp. Nggak ada bayarannya itu. Tapi gara-gara itu tulisan saya dibaca oleh salah satu profesor di luar negeri, itu saya dikasih beasiswa S3. Nah kayak begitu. Saya pernah nulis di Hidayatullah itu juga, terus saya direkomendasi untuk diundang umroh gratis salah satu yayasan di Jeddah. Nah kayak begitu. Meskipun kita nggak meniatkan ke sana ya. Jadi habis nulis Pak diposting. Meskipun 1 minggu nulis sekali nggak masalah. Diposting aja. Nah yang ketiga, kalau udah punya kebiasaan gitu jangan hentikan. Udah bisa nulis 1 minggu 1 judul, jangan berhenti. Apalagi kalau mahasiswa itu masih banyak waktu nganggur tuh. Saya S3 itu menulis banyak artikel itu. Jangan dihentikan karena biasanya kalau udah lanjut terus berhenti, wah itu nanti setelah ini kita tunjukkan praktek free writing ya. Berat, mulai lagi itu berat karena udah coba kata AS Laksana ini di Facebook beliau nih saya baca. Coba ini katanya begini. Untuk bisa menulis, terutama menghasilkan tulisan yang bagus, Anda harus belajar. Jadi nggak sembarangan nulis itu. Harus belajar kita. Terserah bagaimana cara Anda belajar. Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa belajar pada orang lain, tetapi Anda harus belajar dan tahu apa yang harus Anda pelajari untuk bisa menulis bagus. Jadi nggak bisa, kita itu malah sekarang ini fenomenanya ya. Banyak orang itu sibuk memotivasi orang lain untuk jadi penulis. Nah tulisannya sendiri jelek. Sibuk memotivasi orang, dia sendiri lupa nggak nulis. Nah, itu banyak. Sekarang juga banyak fenomena orang nulis nggak baca. Padahal tulisan tanpa membaca itu bahaya. Dan biasanya hanya muter-muter saja. Di status Facebook saya banyak nulis status-status begitu ya. Bahayanya kalau orang nggak menulis, itu ya nggak punya karya. Tapi kalau bahayanya orang menulis tanpa membaca itu bisa menyesatkan. Dan orang yang nggak suka membaca itu sering kagum dengan pikirannya sendiri. Dikira dia yang paling tahu, padahal itu biasa. Sering wow dengan apa yang ada di benaknya. Kalau orang kurang baca itu. Dikira dia paling top. Nah, penulis yang paling bagus cara belajarnya itu ya bukan membaca teori atau mengikuti pelatihan kayak gini, nggak bisa jadi penulis. Nggak ada. Jadi teori penting, pelatihan penting, tapi yang menjadikan Anda punya karya tulis ya menulis. Menulis dari sekarang. Kalau dengerin aja saya ngomong kayak gini ya nggak bisa lahir apa-apa. Nah sekarang ini Pak, Bu, banyak promosi di Facebook atau di media sosial lain tuh tentang menulisnya nggak masuk akal tuh. 1 hari 1 buku. Itu kan bombastis. 1 hari 1 artikel jurnal itu bohong, itu pembodohan, nggak ada seperti itu. Menulis itu proses panjang, proses serius. Nggak bisa sekali jadi seperti itu. Dengan AI nggak ada itu. Ya bisa ChatGPT nulis tapi ngawur. Coba aja ketik sesuatu di ChatGPT nanti ngawur. Nggak mendalam. Menulis seperti makan. Jadi harus konsisten dan latihan terus-menerus. Nah sekarang itu banyak sekali iklan-iklan itu. Itu gampang Pak kalau kita melihat atau mendengar pelatihan. Googling aja nama yang ngisi itu. Dia tulisannya di mana. Pernah apa. Sekarang kan gampang kan. Tiba-tiba dia 1 hari 1 buku, mana ada. Nggak ada itu. Kemudian apa lagi? 1 hari 1 artikel jurnal. Scopus lagi. Mana ada itu. Bohong itu. Kemudian nanti karena sudah istiqomah, kalau sudah terkumpul banyak, silakan disunting. Jadi artikel-artikel yang sudah tertulis banyak tadi loh, itu kemudian ditata jadi naskah buku ya kayak ini. Tulisan mahasiswa, makalah-makalah yang sudah terkumpul terus disatukan jadi buku. Jadilah buku ini, Filsafat Ilmu ini. Ini langkah keempat. Nah banyak itu seberapa ya paling enggak kalau disatukan sudah ada sekitar 150 halaman lah. Baru ditawarkan ke wawasan ilmu. Kalau baru 90 halaman ya belum pantas, terlalu tipis. Baru nanti menghubungi Mbak Wulan. Mbak Wulan saya punya naskah, judulnya Macul Langit misalnya, 200 halaman.
Bisa nggak diterbitkan? Itu paling enggak 150 halaman, 200 gitu. Bisa juga kumpulan. Kalau yang biasa ceramah ya ceramahnya aja ditulis. Kalau yang biasa ngajar ya apa yang diajarkan ditulis ya. Kemudian yang kelima, udah jadi naskah toh. Coba minta tolong penulis yang dipercaya untuk melihat kira-kira pantas nggak ini. Baru nanti dikirim ke penerbit. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis. Sekarang saya ingin membagikan teknik free writing. Kan menulis itu biasanya susah banget. Susah banget kalau kita memulai. Nah, ada kok nggak bisa saya buka ini. Ada yang namanya free writing. Free writing itu menulis secara bebas. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Ini teori diajarkan dulu oleh Pak Hirnowo. Pak Hirnowo itu penulis terkenal yang sekarang sudah almarhum ya. Free writing itu begini. Coba ya ini saya tunjukkan ya. Jadi ketika Anda menulis, terlihat ya Bu Yuni ya, file kosong, Mbak Bulan. Lihat, Pak. Terlihat ya, file kosong ya. Saya ingin menunjukkan free writing. Free writing ini ya seperti judulnya adalah menulis bebas. Coba ya. Kalau kita itu mau menulis sesuatu biasanya susah. Kenapa? Karena baru di pikiran kita edit. Kita sudah edit itu. Kalau dalam free writing tidak begitu. Tapi kita tulis saja semua isi hati dan pikiran. Langsung kita tulis. Tentu saja supaya pikirannya ada isinya ya harus baca. Itu berarti kan proses sebelumnya. Harus baca, harus belajar, mendengar. Cuman biasanya meskipun kepalanya sudah penuh, nggak bisa itu lahir apa-apa. Karena ketika mau nulis sudah takut salah, diedit dulu dan seterusnya. Sebenarnya nggak usah. Dalam free writing itu kita tuangkan aja contoh ya. Kalau misalnya kita mau nulis masjid umpamanya ya, masjid kan. Itu kita nggak usah takut salah. Tulis saja apa yang kita pahami tentang masjid misalnya. Misalnya ya. Ini langsung aja. Langsung contoh ya. Jadi nggak usah mikir. Bukan hanya oke, contoh. Terlihat gini gini, terlihat enggak? Lihat, Pak. Oke, coba ya. Melihat. Ini free writing, contoh. Jadi Pak, saya menulis tentang masjid. Ini tadi kan nggak ada setengah menit nih, nggak ada. Tetapi sudah dapat sebutlah satu paragraf. Kenapa? Ya karena saya nggak mikir. Apakah dalam tulisan ini ada salahnya? Ya banyak. Tapi editing itu dilakukan setelah kita selesai melakukan free writing. Nah, free writing jangan berhenti satu paragraf begini, ini contoh. Paling enggak jenengan berhenti itu setelah dapat satu halaman, one page. You can stop your writing on one page. Sudah dapat satu halaman nih, berhenti. Ini kan contoh, Pak, Bu. Ini saya nyontohkan, sebutlah ini satu halaman itulah. Setelah sudah selesai nulis nih, kita baca ulang. Cara tahu tulisan kita itu bagus apa enggak, bacalah dengan suara keras. Kalau kita baca dengan suara keras kok napas kita kesedak, kehabisan napas, pingsan, berarti tulisan kita jelek.
berarti terlalu jauh kalimatnya. Maka dibaca lagi, masjid adalah tempat ibadah. Nó kan pendek. Kita biasa sholat di masjid. Setiap 5 waktu kita harus menunaikan sholat jamaah di masjid. Namun demikian masjid bukan hanya tempat sholat, melainkan juga. Nah ini ada salah misalnya, ada typo. Dibetulkan. Misalnya ya, ini kan salah. Melainkan juga tempat menuntut ilmu. Dalam sejarah Islam, nah ini salah juga misalnya. Ini kok huruf besar, dibetulkan. Dalam sejarah Islam ini juga salah. Islam harusnya I-nya gede. Masjid juga digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini salah untuk belajar tentang Islam. Salah lagi. Semua yang salah-salah ini dikasih tanda. Di sana keliru ini. Juga Nabi mengajarkan strategi perang misalnya. Ini secara tipu udah banyak sekali typonya dibenahi. Tapi jangan lupa ini tulisan nggak tajam. Kan baru hanya isi pikiran dan hati. Supaya tajam tambah ini data. Mungkin di sini ditambahi data. Mungkin di sini tambahi dalil. Seperti di sini. Mungkin di sini ditambahi lagi. Mungkin ini diubah. Mungkin ini ditambahi paragraf kata lagi. Itu editing setelah kita selesai melakukan field writing. Tapi melakukan itu paling tidak udah dapat 1 halaman. Kalau Anda sedang menyusun skripsi atau tesis atau disertasi, 1 hari dapat 1 halaman, saya kira 5 bulan udah selesai, 3 bulan selesai. Saya dulu menulis bab 3 sampai bab 5 itu 1 tahun selesai disertasi itu. 1 hari saya nulis 2 halaman. Ya dengan cara begini nih. Ya tentu saja kita tambahi mana yang kurang sempurna, yang kurang data. Kita biasa sholat di masjid. Misalnya udah cukup ya cukup. Ini kan kita klaim bahwa masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi juga tempat nutut ilmu. Kasih contoh, contohnya pada Masjid Nabawi pada zaman gitu. Ditambahi di sini. Kalau misalnya butuh literatur, butuh rujukan, ditaruh di sini. Butuh dalil dimasukkan. Butuh yang ini dinaikkan ke kalimat atas, boleh. Jadi itu dilakukan setelah kita dapat paling enggak 1 halaman. Buku apa saja. Jadi semua tulisannya bagus itu, dia nggak lahir tiba-tiba. Misalnya ini nih, tulisan saya ini misalnya ya. Oke, ini tulisan yang kemarin baru dimuat misalnya ya. Oke, ini saya menulis judulnya Membangun Tradisi Ilmiah. Misalnya ini ya. Ini kan ngobrol saja ini bahasanya ini. Misalnya saya menyebutkan ini. Efek samping era digital itu segala sesuatu instan. Kita lebih suka buku PDF karena mudah dan murah. Padahal biasanya yang murah dan gratis biasanya nggak diutamakan. PDF yang kita dapat dari grup WA secara gratis biasanya nggak kita baca. Nah ini saya memulai nih. Ini kan fakta, realita. Kemudian seterusnya nih. Saya bilang manusia dan makhluk lain itu bedanya ya soal akal. Gara-gara akal manusia itu menjadi hebat. Akal itulah yang menyebabkan dia bertanya terus. Nah, karena bertanya, nanti ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh akal. Jawabannya ada di kitab suci. Ini saya masuk nih. Contohnya misalnya pertanyaan tentang Tuhan, tentang malaikat, nggak ada jawabannya. Akal nggak bisa. Itu kita harus tunduk pada jawaban agama. Nah, agama yang paling bisa menjawab itu ya agama Islam. Dikasih kutipan. Nah, sungguh agama di sisi Allah yang paling benar ya Islam. Nah, misalnya dikasih kutipan di sini. Nah, kemudian manusia itu punya keingintahuan tentang berbagai hal. Nah, karena manusia itu selalu ingin tahu, maka lahirlah pemikiran. Jadi pelan-pelan gitu diarahkan. Manusia itu memikirkan apa yang ingin diketahui. Orang yang penasaran itu, kalau belum terjawab siang malam dia nggak bisa tidur. Bahkan tidak sempat makan.
Nah, pemikiran mendalam sampai membuat penasaran orang itulah yang disebut filsafat. Bertanya terus toh. Filsafat itu asal awal dari kepandaian. Karena itu filsafat disebut ibu pengetahuan. Karena orang berfilsafat maka dia jadi pandai. Filsafat itu seperti mengantarkan tentara ke lembah kosong. Terus nanti untuk melanjutkan misi ya ilmu. Tapi filsafat lah yang membuka babat alas itu. Nah, beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh itu berpikirnya sederhana. Tapi meskipun berpikir sederhana, Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya tidak ada. Tidak nyampe ya, sampai itu tadi menjelaskan orang apa itu? Nah, itu tidak nyampe sini, Bapak, suaranya. Suaranya hilang, Pak. Mohon maaf. Mas Nah, Nah, ini sudah, Pak, tadi, ya, Bapak. sampai Ini mana sekarang. tadi? Tadi sampai itu orang bodoh yang lemah tuh. Ya, orang bodoh itu lemah karena menghidupi diri saja nggak bisa. Berpikirnya sederhana, hanya urusan makan. Tapi kalau orang nggak pinter tuh kalah dia. Contohnya manusia purba itu fisiknya kuat, tapi mereka itu punah. Mereka hidup juga nomaden karena kalah menghadapi keadaan. Maka ilmu itu penting. Nah, kemudian saya sebut ada jenis manusia itu yang senang sekali dengan kesenangan. Ada manusia yang cinta kegiatan. Nah, filsafat itu adalah jenis manusia yang cinta kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan lahir kesadaran. Jadi kesadaran itu dibangun dengan ilmu. Nah, kalau orang sudah punya kebijaksanaan, maka dia paham posisi, tahu lokasi, tahu orientasi. Karena orang yang nggak tahu dirinya, nggak tahu posisinya, maka dia nggak akan tahu lokasinya. Dan tidak akan tahu dia akan orientasi hidupnya kemana. Karena orang nggak ngerti kalau dirinya itu dosen, ya dia nggak tahu tugasnya dosen itu apa. Dan mau kemana sebenarnya seorang dosen itu beranjak. Maka pemahaman tentang posisi itu menentukan pemahaman terhadap lokasi dan orientasi itu dari ilmu. Dan ilmu apapun dimulai dari berpikir, berpikir mendalam itulah filsafat. Karena itu pendidikan itu urusan jasmani rohani. Dosen atau guru nggak sama dengan karyawan. Yang penting dapat uang enggak. Maka seorang guru, karyawan beda. Dosen dan guru harus dekat dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Apa itu kegiatan ilmiah? 3, yaitu membaca, meneliti, menulis. Dari situlah kebiasaan membaca, meneliti, menulis yang tumbuh itulah akan menerbitkan harapan kemajuan. Nah, itu diedit berkali-kali. Intinya antara judul dan akhirnya harus nyambung. Jadi membangun tradisi ilmiah intinya adalah saya mengajak kita semua, terutama para guru dan dosen, untuk rajin membaca, meneliti, dan menulis. Nah, itu dituangkan. Nah, ini nggak akan bisa kalau kita nggak free writing. Kalau dari awal kita sudah ngedit tulisan, ya nggak jadi. Sementara kita kalau disuruh ngomong itu semangat banget, coba ditulis. Orang itu kalau ngomong nggak mikir ngedit, ngerti nyinggung orang setelah ngomong toh. Tapi kalau tulisan itu baru di kepala udah diedit, akhirnya nggak jadi. Mungkin itu dulu, silakan barangkali mau diskusi apa saja silakan. Mas Nadi saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya itu tentang sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, Pak Husna ini, sebelum nanti ke teman-teman yang bertanya ataupun apa, di sini saya ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan gitu, Pak, untuk bahan diskusi kita. Yaitu, ya, tadi kan sempat disinggung tentang apa namanya yang membedakan manusia dengan binatang adalah sarana berpikirnya, gitu, Pak. Dari bagaimana mereka berpikir gitu. Orang purba dia kuat tapi tidak bisa berpikir. Nah, di sini dari filsafat ini Pak, harapannya
eh, sebetulnya sarana untuk kita bisa berpikir itu apa saja Pak di situ Pak gitu dalam filsafat pendidikan ini. Sarana untuk berpikir gitu. Itu ada apa saja? Kurang lebih begitu Pak. Yang lain Mas Nadi, barangkali ada. Oke. Lalu dalam Apalagi? Sudah. satu lagi ada Pak. Hmm. Itu tentang pemikiran filsafat pemikiran Barat bersumber dari mana? Lalu untuk yang Islam itu sumbernya juga dari mana begitu Pak? Ini untuk pertanyaan-pertanyaan pembuka nanti siapa tahu teman-teman yang lain ada yang ingin Alah, berdiskusi begitu nih Pak. ini beda buku malah pelajaran filsafat ya nggak apa-apa. Ini kan Tapi kurang saya, lebih ada di beberapa bab di buku hmm, filsafat ini begitu Pak. Gitu. oh maksudnya isinya bukunya ya. Oke. Ini nanti supaya lebih detail dibeli aja bukunya terus dibaca. Tapi secara umum begini, saya membaca nggak harus, saya menjawab nggak harus menjelaskan isi buku itu ya. Tapi yang Nggak harus pasti textbook begitu. manusia itu supaya bisa berpikir dan berkualitas ya harus punya ilmu. Nah, ilmu dari mana? Antara lain ya dari membaca. Nggak ada orang itu pinter kok nggak baca. Jangan percaya, mau dengarkan YouTube sehari 24 jam kalau nggak baca, karena ada beberapa hal itu yang nggak bisa diperoleh dari yang lain, kecuali dari membaca. Makanya Al-Quran itu ditulis, hadis ditulis, kenapa kok nggak di YouTube kan aja? Ya memang jawaban yang paling gampang dulu nggak ada gitu kan. Dulu nggak ada. Tetapi dalam konteks ilmu, misalnya kita belajar bagaimana menulis enak, titik komanya di mana, tanda bacanya harus seperti apa, itu nggak bisa dari YouTube, harus dari membaca. Makanya meskipun era slide, itu kan tetap whiteboard ada. Nah makanya menurut saya berpikir supaya bisa lancar, jernih, orang harus punya ilmu, dan ilmu dari bacaan. Bacaan jangan seperti orang makan langsung ditelan, tapi dirasakan, dipikir. Kalau dalam teknik membaca itu kan ada namanya membaca ngemil. Membaca ngemil itu ya membaca yang dirasakan, dinikmati betul. Nah, baru nanti kalau dalam konteks tulisan dituangkan lagi melalui free writing tadi. Jadi mahasiswa atau siapa saja, guru, dosen kok kurang bacaan, kelihatan itu nanti. Muter-muter aja kalau ngomong. Makanya saya sering lihat orang ceramah banyak yang bisa, tapi untuk menguji kasih aja pertanyaan. Nanti bisa jawab enggak dia? Karena itu perlu bacaan, perlu berpikir. Kalau hanya ceramah bisa, apalagi ngapalin, apalagi sambil baca, bisa. Tapi itu diuji dosen juga ditanya. Terus yang kedua tadi apa Mas Nahdi? Tentang apa tadi? Tentang sumber dari Oke, pengetahuan Barat dan Islam sumber begitu Pak. pengetahuan kalau dalam Islam itu ada yang memang dari indera, ada yang dari rasio. Tapi nggak cukup itu. Misalnya semua yang gaib nggak bisa diindra, no. Maka harus dengan wahyu. Jadi wahyu itu menjadi sumber pengetahuan juga bagi orang Islam. Misalnya tentang hari kiamat, perjalanan hidup setelah mati itu nggak ada bukunya, itu satu-satunya jawabannya di kitab suci. Dan orang orang beriman harus percaya itu. Jadi jangan hanya menolak yang nggak bisa diindra, nanti gampang sekali itu bantahnya. Nah seperti listrik itu apa bisa dilihat, apa bisa dicium, didengar bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau disentuh baru tahu, berarti hanya indera peraba yang bisa merasakan. Apalagi dijilat langsung tahu. Terus bau, aroma, aroma parfum itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, bentuknya juga nggak ada, tapi baunya ada, bisa dicium, tapi nggak bisa dirasakan. Apalagi pengetahuan yang di luar itu, al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib dalam Islam itu nggak bisa dilihat, didengar nggak bisa. Tapi itu ada fakta, maka itu harus kita percaya, karena itu sumbernya wahyu. Jadi orang Islam jangan hanya percaya pada indera dan rasio, tapi wahyu juga harus dipertimbangkan. Harus percaya, itu namanya iman. Segala sesuatu yang nggak bisa diindra kita jangkau dengan iman. Misalnya tadi halal gaib.
Gitu Mas Nahdi, secara umum begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk teman-teman para hadirin, eh, jika yang ingin berdiskusi, monggo. Izin bertanya, Mas. Baik, Mbak Husna. Nah, silakan Mbak Husna. Tadi kan dari Bapak Hussein atas penjelasan Nggak dengar Mohon ya? maaf Mbak, suaranya tidak terdengar. apa masih ada? Belum masuk, belum masuk. Masuk. Belum masuk. Coba yang lain dulu, Mas. Eh, coba Mbak, mohon maaf Mbak, kita alihkan ke yang lain dulu nggih, atau bisa disampaikan Chat, melalui chat pribadi begitu. Oke. Nggih, suaranya tidak masuk soalnya Mbak. Ini Mbak Riana Rahayu kok matanya ada apa kok bisa gitu pakai kacamata apa itu ya? Kok bisa loh? Itu kan ada kacamata gitu beli di mana itu? Hanya filter saja, Pak. Baik. Biar enggak boring, Pak. Ya. Yang lain silakan. Oke, yang lain, hadirin yang lain. Yang Baik, terkait saya saja ya. aja yang tanya, boleh? Oh, nggih, boleh. Baik, terima kasih sebelumnya. eh Pak Usain, izinkan saya bertanya. Pertanyaannya sederhana saja. Nah, apa sih fungsi utama dari filsafat dalam semua rumpun ilmu? Nah, kedudukan atau fungsi utamanya itu seperti apa? Terus yang kedua, nah, saya sering, ya nggak sering sih, ya intinya baca-baca itu pencetus teori itu harus difilter atau enggak sih? Maksudnya dalam artian gini, harus seiman, harus seini, artinya bahwa eh, apa ya? Ibarat orang ngomong itu harus dilihat dulu apa enggak sih orangnya gitu. Terima kasih. Ini Mbak Riana ini mahasiswa UI bukan? Bukan. Dari mana? Dari 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 tadi. desa, Pak. Dari mana? Desa. Dari desa. Iya, dari Ya, Nganjuk maksudnya. semuanya dari desa. Oke, Dari silakan. Nganjuk, Pak. Ya, yang lain. Mau langsung dijawab Pak Husin ini? Oke, ini aja Oke. Mbak gampangnya. Filsafat itu berpikir mendalam, Mbak. Gampangnya begitulah. Berpikir mendalam itu penting dalam bidang apa saja. Kalau enggak kita nanti jadi orang lugu. Jadi kalau kita beriman itu harus dicari dalilnya, alasannya, penguatnya, sehingga kita itu nggak gampang goyah. Berarti dalam banyak hal itu filsafat penting. Kalau ada orang yang katanya belajar filsafat malah jadi kafir, itu salah dosen, Mbak. Salah dosen, Mbak, keliru cara belajarnya. Ya tidak, justru belajar filsafat, belajar kedalaman berpikir yang dahsyat itu justru menguatkan banyak hal. Iman itu harus argumentatif, harus ilmiah, gitu ya. Jadi ilmu itu harus amaliyah, iman juga harus ilmiah. Berarti filsafat dalam hal apa saja penting. Meskipun itu nggak berasal dari tradisi Islam, nggak masalah itu. Wong filsafat yang versi Islam juga ada kok. Tuh. Yang kedua, ya bukan hanya teori, Mbak. Apa saja itu saya sering melihat begini. Kalau kita melihat atau membaca atau mendengar satu info di zaman digital ini, satu, perhatikan siapa yang ngomong, siapa yang nulis, perhatikan. Seperti di rujukan daftar pustaka atau footnote itu kan siapa atau yang menyampaikan ini. Itu yang pertama, Mbak. Dia yang ngomong siapa ya, ahli apa, pinter enggak dia. Yang kedua, dia ngomong itu dalam konteks apa. Karena sekarang ini banyak video dipotong, diedit, kadang-kadang beda. Malah sekarang pakai AI orang nggak ngomong apa-apa, toko besar iklan jamu. Nah, itu kan dilihat sumbernya di mana. Kalau di internet ya situsnya situs apa ya. Kemudian websitenya website apa ya. Begitu. Itu yang kedua. Setelah kita tahu, oh ini tafsir yang ngomong Pak Quraish Shihab.
kemudian sumbernya di Shihab dan Shihab YouTube-nya. Ya, berarti kan benar. Terus yang ketiga, common sense, Mbak, pakai akal sehat. Semua hal itu harus ditimbang dengan akal sehat. Dan akal sehat dalam perspektif Islam harus juga nggak bertentangan dengan agama. Kalau nggak masuk akal dan bertabrakan dengan agama, ya jangan. Begitu, Mbak. Entah itu teori, entah apa. Meskipun kita itu terima dari orang yang non-Muslim, tapi bagus, banyak pemikir non-Muslim yang jujur. Ya terima saja, nggak masalah. Tapi meskipun dari orang Islam, oh ini yang nyampaikan itu, biasanya dia provokasi misalnya. Terus situsnya juga situs meragukan. Kemudian isinya juga malah bikin orang jadi marah-marah atau nggak benar atau informasinya nggak bisa diterima, saling bertolak belakang, ya jangan diterima. Meskipun kita dari Nganjuk, bisa info dari mana-mana, Mbak, karena ada internet nih. Sekarang ini yang membedakan orang kota, desa bukan lokasi geografisnya, tapi pola berpikirnya. Saya sering bilang kuliah di kampus gede nggak jamin kamu lebih pinter dari yang di Nganjuk. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh. Meskipun di Nganjuk, kalau sungguh-sungguh mengalahkan yang di Jogja. Itu Mbak ya. Pokoknya semangat Mbak, pantang menyerah. Tapi kalau ingin enak ya kuliahnya ke UII sini Mbak nanti. Lanjutin S2-nya ke UII sini. Ini kampus besar ini. Amin. Terima kasih Pak motivasinya. Dosennya juga dokter-dokter masih muda, pinter-pinter lulusan luar negeri. Nanti kalau ada di sini dosen lain yang mau promo ya harus nulis buku di wawasan ilmu biar bisa promo. Itu Mbak saya kira. Yang lain? Baik. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang masih ingin bertanya? Mbak Rahma, Izin Bapak, boleh saya bertanya Pak? Boleh Mbak. monggo silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Terdengar cukup ramai, Mbak. Ya, baik. Pak Husni, saya mau bertanya. Tadi Bapak sudah banyak berbagi tentang kiat-kiat menulis ya di antaranya tadi. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam menulis itu, apakah diperlukan juga riset lapangan atau misalnya kayak wawancara sama orang seperti itu Pak terkait kepenulisan? Kan tadi Bapak juga menyinggung tulisan yang baik adalah tulisan yang tajam terus dikuatkan dengan sumber-sumber yang ilmiah begitu. Nah, apakah perlu juga dikuatkan dengan wawancara dan riset di lapangan begitu Bapak? Terima kasih. Oke, baik Mbak. Jadi ada dua jenis tulisan ya. Ada tulisan ilmiah atau bisa juga disebut tulisan akademik. Yang kedua ada tulisan populer. Baik tulisan ilmiah maupun populer itu dalam bentuk penyajiannya, Mbak. Bukan berarti kalau tulisan populer itu ngawur ya, bukan. Itu juga ilmiah, tapi disampaikan dengan bahasa yang seperti orang ngobrol. Seperti tulisan di koran itu kan populer semua, tapi itu ilmiah. Karena berdasarkan riset hanya saja tidak dicantumkan aturan ketat seperti misalnya di skripsi, disertasi, harus footnote, harus ada catatan kaki, enggak. Jadi populer itu dalam arti penyajiannya itu disajikan secara gampang dicerna. Seperti buku itu sebenarnya, buku itu kalau filsafat ilmu masa enggak ilmiah? Ilmiah cuma disampaikan dengan bahasa populer. Nah, kalau itu tulisan akademik seperti skripsi, seperti tesis ya, sudah pasti harus dicantumkan wawancaranya, bahkan kenapa kamu milih 6 orang yang diwawancara, alasannya apa, kenapa pakai dokumentasi, urut-urutannya seperti apa. Karena itu memang karya ilmiah, maka harus ketat begitu. Tapi pada dasarnya yang populer pun juga ilmiah, hanya saja disampaikan secara santai, rileks gitu. Boleh saja sih dicantumkan sumbernya, tapi kalau populer jangan terlalu banyak sumber karena ruangnya terbatas. Nanti malah jadi kaku. Biasanya tulisan populer itu orang baca seneng gitu, kayak novel, cerpen itu populer, termasuk populer itu artikel di koran.
Kalau yang ilmiah itu sedikit sekali seperti laporan penelitian, disertasi, tesis. Tapi bukan berarti yang populer itu nggak ilmiah. Bisa saja ilmiah tapi disajikan dengan cara lebih santai gitu Mbak. Nah, apakah kita perlu riset, perlu wawancara? Perlu Mbak. Apalagi kalau itu menyangkut data. Kita mengklaim misalnya penyakit yang paling banyak merenggut nyawa adalah jantung. Nah, itu harus ada rujukan risetnya, itu jangan ngarang. Bisa dicantumkan, bisa enggak. Kalau populer enggak perlu dicantumkan, mungkin hanya namanya menurut riset ini gitu ya. Tapi kalau di master, disertasi atau tesis harus cantumkan tuh. Gitu Mbak Rahma Diana. Mbak Rahma sudah nulis belum tugas Bapak yang tulisan populer ke media digital? Sudah nulis? Sudah proses tapi belum Nah, sudah itu tulisan populer. baru Terima proses kasih yang menulis. lain. Pertanyaan saya, Mbak Riana Rahayu dari Nganjuk kok bisa ikut program ini? Gimana ceritanya? Dari mana infonya? Infonya dari WhatsApp grup, Pak. Grup apa? Grup bedah buku. Oh, bagus itu. Karena kan Berarti saya sering mengikuti bedah buku ini. Kan ada yang dari Unipres, Unimapres. Nah, itu. Terus berhasil berarti Mbak Wulandari ini menginisiasi dan Pak Nur Wahid ini. Bismillah, semoga tahun ini bisa nerbitin ke wawasan ilmu. Oh iya, bagus itu. Itu Mbak Wulandari nanti yang terima sama Mas Nur Wahid. Latihan menulis Mbak, saya juga banyak grup Mbak. Sebenarnya yang kemarin saya kirim di wawasan ilmu, jika Tuhan berpuasa masa Anda tidak, itu kan tulisan para guru besar dan doktor itu di grup WA saya. Nulis mereka itu terus tak kirim ke wawasan ilmu. Lumayan itu bisa bermanfaat. Yang lain barangkali ada yang. Halo Bapak. Ya, monggo Bu Afiati ini kepala sekolah anak saya ini Wulandari. Tulisan Bapak selalu menarik. Kalau kita itu mengatasi kejenuhan dulu, Pak. Maksudnya mau memulainya dari mana? Ketika kita merasa ini mandek di situ. Terus apakah ada orang lain yang bersedia mengedit, membantu kita untuk membuat tulisan itu menjadi lebih bagus, Bapak? Terima kasih. Pertama, kejenuhan dalam bidang apa saja itu ada. Yang penting kita jangan lama-lama ya. Saya sendiri kadang ya nggak bisa tiap hari nulis ya enggak. Kadang ya dengerin lagu, kadang ya baca buku, nggak apa-apa. Tapi biasanya saya nggak lama-lama, jenuh paling beberapa waktu terus bangkit lagi. Nah kalau pertanyaannya Bu Afi ini kan sudah nulis, tapi nggak pede gitu. Serahkan aja sama Pak Nur Wahid nanti diedit itu. Diedit, dikomunikasikan sama Mbak Wulandari, gimana supaya layak terbit. Nanti kalau udah terbit satu buku saja, Masya Allah. Saya nggak tahu ya, di wawasan ilmu menyediakan nggak editor, Mbak Wulandari? Menyediakan nggak? Menyediakan, Pak. Nah, menyediakan gitu kok. Nanti dikomunikasikan aja. Dikomunikasikan gimana supaya layak terbit. Biasanya memang penulis, seperti tadi saya ceritakan, ada seorang ustadz yang nulis buku terus yang mau saya kirim ke wawasan ilmu ini loh. Itu sebenarnya udah bagus, cuman dia nggak pede. Mau dibaca oleh saya dulu ya nggak apa-apa. Saya ini sudah bagus ini. Terus nggak pede lagi dia. Gimana kalau kita nulis berdua gitu? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di wawasan ilmu menyediakan ya, dan memang penerbit harus gitu. Harus aktif dan menyediakan semua kebutuhan. Itu nanti Bu Afiati bisa difasilitasi Mbak Wulandari melalui forum ini. Bu Afiati ini salah satu kepala sekolah yang sukses, sekolahnya maju. Anak saya sekolah di situ. Itu. Nggih Bu Afi nggih. Ya, terima kasih Ya. Bapak. Bu Mbak Wulandari ini bisa lanjuti. Silakan. Anissa Nur Aisyah Asia, kamu hari ini nggak bawa gorengan berarti ya karena kita online. Ini Mbak Wulandari banyak kalau kuliah ini yang bagian bawa gorengan ini Nur Asia ini. Karena sekarang online ya nggak bawa. Silakan. Mas Nahdi mana Baik, nih? Ya, nggih. silakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah
berdiskusi nggih pada kesempatan hari ini. Sedikit menyampaikan catatan tadi bahwasanya untuk menulis itu kita perlu dipaksa gitu nggih. Perlu memaksakan diri untuk mencoba untuk menulis setiap hari ataupun setiap 1 minggu begitu. Lalu bagaimana untuk mencari Dan sumbernya ya kita baca gitu melalui bacaan itu untuk mencari sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi supaya tulisan kita bisa menjadi lebih tajam begitu. Lalu untuk teman-teman yang mengalami kebuntuan dalam mengedit sebuah tulisan, mengedit buku ataupun jurnal yang akan terbit, ya terutama buku terutama buku yang ingin diterbitkan, monggo bisa langsung ke Wawasan Ilmu karena di sini juga menyediakan editor juga nggih, Pak Bu. Dan untuk waktu dan untuk waktunya kami kembalikan ke silakan. Kok mati ya? Ke mana? Mas Mati kembalikan ke mana? Ke Mbak Ulan ya? Oh iya, Ya, saya Pak. silakan. Terima kasih Mas Natri dan Bapak Usnaini. Saya izin mengingatkan untuk peserta bedah buku, silahkan mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami share. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin kita dokumentasi ya Pak ya. Dimohon untuk rekan-rekan semua on kamera, silahkan. Hitungan ketiga Pak. 1, 2, 3. Terima kasih ya Mbak Wulandari dan Mas Nur Wahid. Semoga penerbitnya laris dan sharing pada siang hari ini bermanfaat. Oke, silakan. Mungkin saya sedikit promosi ya Pak ya. Ya, Ingin boleh. Baik, bagi teman-teman yang ingin berminat menerbitkan bukunya atau membeli buku Filsafat Ilmu, silahkan bisa menghubungi saya di nomor 089 540 148 1124. Dan untuk penjualan bukunya, kami bisa diorder melalui Shopee dengan nama Toko Wawasan Ilmu atau melalui website resmi kami, yaitu di www.wawasanilmu.co.id. Dan untuk penjualan bukunya, kami pasarkan melalui mitra reseller, dropshipper, dan distributor. Selain itu, kami sudah bekerja sama dengan beberapa perpustakaan kampus. Untuk penjualan online, kami pasarkan di sosial media dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Serta untuk penjualan e-book, kami juga bekerja sama dengan Gramedia Digital dan Kubuku. Baik, kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ya hari ini. Dan kami berharap semua peserta yang hadir hari ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah diajarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Wulan selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih ya Pak Oke, Usnaini. terima kasih Mbak Wulan, Mas Nur Wahid. Saya Sama-sama pamit Pak. dulu Terima ya. kasih Pak Husnen. Nah, Terima saya kasih. pamit ya. Iya. Terima kasih ya Pak.